Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gua mau bikin beberapa list rekomendasi CPU menurut gua aja sih, karena banyak yang bertanya ke gua kira-kira mana CPU yang terbaik untuk saat ini apabila lagi mau rakit PC di tahun 2020. Sebelum gua mulai dan masukin apa aja list-list CPU-nya, gue juga mau kasih tahu dulu nih ya, kalau list CPU yang gua masukin di video kali ini itu semua CPU-nya rata-rata CPU generasi baru yang memang masih diproduksi dan belum discontinue. Gue tahu CPU generasi-generasi sebelumnya mungkin stok barunya beberapa masih ada di toko, tapi yang gue masukin di sini memang yang benar-benar masih diproduksi dan belum discontinue secara produksi. Dan balik lagi, list CPU yang gue masukin di sini itu memang akan sangat-sangat subjektif. Jadi kalau lu punya rekomendasi CPU juga, ya kalian boleh tambah-tambahin aja di kolom komentar di bawah. Akan ada beberapa range harga yang bakalan gue masukin, mulai dari harga 1 jutaan hingga flagship CPU, dan semuanya ini adalah CPU di platform mainstream, bukan HEDT, bukan workstation, apalagi bukan kelas server, bukan. Jadi semuanya adalah platform mainstream aja. Oke, langsung aja kita mulai ke list yang paling pertama di range harga 1 sampai dengan 1,5 juta rupiah. Yang pertama itu adalah Intel Core i3 9100F. CPU ini punya harga di angka 1,179 juta rupiah atau 1,18 juta rupiah. CPU ini punya 4 core 4 thread, jadi nggak ada hyperthreadingnya, dan menurut gua Intel Core i3 9100F ini memiliki kemampuan single core yang cukup baik karena punya boost clock di angka 4,2 GHz. Dan angka 4,2 GHz sendiri untuk arsitektur Kaby Lake Refresh, yaitu Intel Core generasi ke-9, itu memang memiliki kemampuan yang sangat-sangat kompetitif dan memiliki performa single core yang cukup baik untuk 4,2 GHz. Menjadikan CPU ini sangat cocok apabila kalian mau rakit PC dengan budget yang terbatas. Tapi tentu Intel Core i3 9100F punya kekurangan karena ini nggak ada integrated GPU-nya. Jadi Intel HD grafiknya itu nggak ada. Sehingga apabila kalian lagi nabung-nabung buat beli VGA card nanti ke depannya, tapi udah butuh banget PC biar langsung nyala gitu PC-nya, itu kalian masih tetap wajib untuk beli discrete GPU lagi. Tapi kalau misalkan budget kalian itu udah ada buat beli VGA card, tentunya itu bukan jadi sebuah masalah. Lalu untuk CPU selanjutnya ada AMD Ryzen 3 3200G. CPU ini punya harga sedikit lebih mahal, memang ada di angka 1,48 juta rupiah. Sama-sama punya 4 core 4 thread, jadi nggak ada hyperthreading ataupun SMT. Kelebihan dari 3200G meski harganya sedikit lebih mahal, dia ini punya yang namanya integrated GPU atau APU. APU-nya itu adalah Radeon Vega 8, dan performa dari integrated GPU-nya sendiri nggak bisa diremehin. Karena Vega 8 sendiri sebenarnya bisa aja bersaing dengan GT 1030 selama menggunakan dual channel memory yang berjalan di 3000 atau 3200 MHz. Kelebihan dari Ryzen 3 3200G juga tentunya masih bisa di overclock lagi, baik itu untuk CPU-nya atau APU-nya. Untuk Ryzen 3 3200G ini bakalan cocok bagi kalian yang memang mau rakit PC dengan budget yang terbatas, tapi memang masih pengen nabung-nabung lagi untuk beli GPU yang kelasnya memang cukup tinggi, atau mungkin bakalan upgrade CPU lagi. Karena seperti yang kita tahu, platform AMD ini sangat upgradable, sehingga untuk start mulai dari 3200G itu sangat-sangat memungkinkan. Kekurangan dari 3200G apabila kalian pengen manfaatin APU-nya biar APU-nya itu jalan kenceng, tentunya kalian perlu RAM dengan konfigurasi dual channel memory, tapi juga dengan rating frekuensi yang memang cukup tinggi. Ditambah lagi memang kemampuan untuk single core-nya itu sebenarnya masih di bawah Core i3 9100F. Lalu kategori berikutnya itu ada di range harga 1,6 sampai dengan 2 juta rupiah. Dan list yang paling pertama ini adalah AMD Ryzen 3 3100. CPU ini punya harga di angka 1,8 juta rupiah, memiliki 4 core 8 thread, dan menurut gua kelebihan dari Ryzen 3 3100 ini dia punya kemampuan single core yang termasuk cukup baik dan bahkan salah satu yang terbaik untuk kelas CPU 4 core saat ini. Dan pastinya untuk Ryzen 3 3100 ini masih bisa di overclock manual lagi, bahkan kalian mungkin bisa dapetin untuk harian itu di angka 4,3 GHz atau 4,4 GHz. Kemampuan single core-nya ini saat kita mengoverclock si Ryzen 3 3100 itu mungkin aja
aja bisa mengimbangi Core i5 9400F bahkan. Jumlah threadnya yang ada 8 ini juga membuat Ryzen 3 3100 ini nggak bisa diremehin untuk kemampuan multicore-nya. Tapi Ryzen 3 3100 ini memiliki kekurangan, yaitu ada pada cooling bawaannya. Jadi meskipun sebenarnya ini CPU yang termasuk kencang setelah di overclock, tapi gue nggak bisa merekomendasikan cooling bawaan dari AMD dan sebaiknya menggunakan cooling aftermarket jika kalian pingin mengoverclock si Ryzen 3 3100. Lalu berikutnya adalah AMD Ryzen 5 2600. CPU ini punya harga yang sama seperti Ryzen 3 3100, ada di angka 1,8 juta rupiah, memiliki 6 core 12 thread. Kelebihan dari Ryzen 5 2600 menurut gua, meski ini masih menggunakan arsitektur Zen Plus yang tentu secara performa IPC atau single core-nya itu bakalan lebih rendah daripada Ryzen 3 3100, tapi dengan adanya 6 core 12 thread, kalian akan mendapatkan performa yang cukup berimbang. Jadi meskipun nggak kencang-kencang banget di single core-nya, paling enggak kalian akan mendapatkan performa lebih di bagian multicore karena punya 6 core 12 thread. Jadi Ryzen 5 2600 ini bakalan cocok banget apabila kalian fokusnya itu nggak cuma buat gaming-gaming aja, tapi juga ada produktivitas tingkat lanjut seperti editing video, rendering, atau mungkin bahkan live streaming karena punya jumlah thread yang lebih banyak. Kekurangannya tentu ya, karena Ryzen 5 2600 ini meskipun punya jumlah thread yang lebih banyak dan core yang lebih banyak, arsitekturnya ini masih menggunakan Zen Plus. Jadi kalau kita bicaranya soal stabilitas, untuk Ryzen 3 3100 kayaknya bakalan jauh lebih stabil untuk performanya. Habis itu kemampuan single core-nya juga 3100 pastinya akan lebih baik daripada 2600 karena 3100 udah menggunakan arsitektur Zen 2 di 7 nanometer. Dan untuk Ryzen 5 2600 juga gue tetap merekomendasikan untuk menggunakan cooling aftermarket apabila kalian pingin mengoverclock si Ryzen 5 2600. Lalu list selanjutnya ini adalah CPU dengan range harga 2 jutaan dan masih di bawah 3 juta. Untuk list kategori yang ini gue cuma masukin satu CPU aja, yaitu Ryzen 3 3300X. CPU ini punya harga di angka 2,1 juta rupiah dan sama seperti Ryzen 3 3100 ini akan rilis pada tanggal 21 Mei 2020 di pasaran Indonesia. Sama-sama punya 4 core 8 thread akan tetapi menggunakan konfigurasi yang jauh berbeda. Ryzen 3 3300X ini punya latency yang jauh lebih minim dibandingkan Ryzen 3 3100. Sehingga meskipun dengan clock yang sama, jika kita tuning dengan clock yang sama, misalkan sama-sama jalan di angka 4 GHz, Ryzen 3 3300X akan tetap mendapatkan performa yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Ryzen 3 3100. Udah gitu, kelebihannya lagi untuk 3300X adalah kemampuan overclockingnya tentu. Karena untuk 3300X ini kita bisa dengan mudah menjalankan CPU ini ke 4,4 atau bahkan 4,5 GHz untuk jalan harian. Dengan dijalanin clocknya setinggi itu, maka kemampuan single core-nya ini bahkan bisa mengimbangi kemampuan Core i5 9600K yang jalan default. Dan tentu karena jumlah thread-nya ini ada 8, bahkan 3300X ini, performa multicore-nya bisa mengimbangi CPU kelas 6 core 6 thread seperti Ryzen 5 3500 atau Core i5 9400F atau Core i5 9600K. Kekurangannya masih sama, yaitu adalah soal cooling bawaan dari AMD. Jadi sebisa mungkin kalian menggunakan cooling aftermarket apabila kalian menginginkan performa yang jauh lebih optimal. Gua untuk list kategori ini nggak bisa masukin Ryzen 5 3500, 3500X atau Core i5 9400F, mengingat belum ada skenario yang spesifik memang membutuhkan 6 core tanpa hyperthreading, entah itu untuk software ataupun untuk game. Karena kalau kita bicaranya untuk rendering di H264 seperti di Handbrake kemarin pun, bahkan di Blender, untuk benchmarknya itu gue lihat-lihat kemarin setelah gue review 3300X, ternyata kemampuannya masih tetap lebih tinggi daripada Ryzen 5 3500. Lalu kategori berikutnya adalah CPU dengan range harga 3 sampai dengan 4 juta. Dan untuk list yang pertama ini ada AMD Ryzen 5 3600. CPU ini punya harga di angka 3,2 juta rupiah, memiliki 6 core 12 thread dan menurut gua Ryzen 5 3600 ini punya kelebihan yaitu kemampuan single core yang cukup baik apabila kita overclock ke 4,2 atau 4,3 GHz all core. Mampu mengimbangi kemampuan dari Core i5 9600K default ya.
untuk single core-nya. Jumlah thread-nya yang ada 12 tentu bakalan memiliki keunggulan untuk kegiatan di luar gaming, yaitu untuk editing video, rendering, ataupun live streaming. Cocok untuk pengguna yang memang pengen dapat performa yang berimbang tapi jauh lebih kencang daripada Ryzen 5 2600. Kekurangannya sebenarnya masih sama-sama aja sih, yaitu soal cooling bawaan yang diberikan oleh AMD ya. Karena Ryzen 5 3600 ini dia hanya mendapatkan Red Prism yang bawahnya itu nggak ada tembaganya, jadi red prism yang polos, bukan red prism yang LED yang ada tembaga di bawahnya. Lalu list selanjutnya itu ada Intel Core i5 9600KF. CPU ini punya harga yang sama di angka 3,2 juta rupiah, akan tetapi dia cuma memiliki 6 core tanpa hyperthreading, jadi 6 core 6 thread. Kelebihan dari 9600KF sendiri, meski masih 6 core 6 thread, ini adalah salah satu CPU yang memang masih paling baik hingga saat ini untuk kemampuan single core-nya. Karena 9600KF ini dia gampang banget untuk di overclock ke 5 GHz, dan 9600KF ini juga tipikal CPU yang adem. Jadi kalian juga nggak perlu cari cooling yang mahal-mahal banget untuk mengoverclock ke 5 GHz all core. Core i5 9600KF gua rasa cocok bagi kalian yang memang kegiatannya itu serius banget untuk bermain game ya, entah itu game AAA atau game esports kompetitif. Kekurangan dari 9600KF sendiri, pastinya kalian wajib banget beli cooling aftermarket karena ya memang 9600KF itu nggak dapat cooling bawaan sama sekali. Tapi tenang aja, karena ini adalah tipikal CPU yang adem, kalian juga nggak perlu cooling aftermarket yang memang mahal-mahal banget. Lalu list selanjutnya adalah CPU di range harga 5 jutaan. Dan list di harga 5 jutaan ini juga gue cuma masukin satu CPU aja, yaitu Ryzen 7 3700X. CPU ini punya harga di angka 5,35 juta rupiah dan memiliki 8 core 16 thread. Kelebihan dari Ryzen 7 3700X menurut gua, CPU ini punya kemampuan yang tinggi banget ya, dan menurut gua paling efisien untuk ukuran CPU 8 core 16 thread. Kemampuan single core dari Ryzen 7 3700X sendiri juga nggak bisa diremehin ya, karena Ryzen 7 3700X ini punya boost 1 core di angka 4,4 GHz. Jadi bisa dibilang single core-nya ini udah mepet-mepet juga dengan Intel Kavi Lake Refresh milik Intel. Dan masih bisa di overclock lagi tentunya apabila kalian pengen kemampuan multicore-nya itu lebih kenceng lagi. Tapi sejauh ini sih gue lihat-lihat masih agak susah untuk jalan 4,4 atau 4,5 GHz untuk semua core-nya ya. Jadi memang angka 4,4 GHz-nya itu hanya berjalan di satu core aja untuk jalan default. Pastinya Ryzen 7 3700X ini bakalan cocok bagi kalian yang benar-benar memang pengen serius lagi, entah itu untuk gaming atau productivity tingkat lanjut, karena udah punya 8 core 16 thread dengan kemampuan yang jauh lebih lagi jika dibandingin dengan Ryzen 5 3600 tentunya. Kekurangan dari Ryzen 7 3700X sendiri, meski dia rating TDP-nya itu ada di angka 65 watt, tapi sebenarnya power draw-nya itu bakalan lebih dari 65 watt. Karena ya memang ini punya core yang banyak, thread yang banyak, clock-nya juga tinggi. Terutama apabila kalian pengen mengoverclock si Ryzen 7 3700X-nya. Jadi dipastikan juga bahwa cooling yang kalian gunakan itu sebisa mungkin bukan cooling bawaan dari AMD, melainkan menggunakan cooling aftermarket. Dan ini adalah list kategori yang terakhir, nggak ada range harganya, tapi gue sebut ini adalah kategori flagship CPU mainstream. Untuk yang pertama itu ada AMD Ryzen 9 3900X. CPU ini punya harga di angka 7,9 juta rupiah dan memiliki jumlah 12 core 24 thread. Menurut gua Ryzen 9 3900X ini menarik banget karena dia punya boost 1 core di angka 4,6 GHz. Itu sangat-sangat tinggi dan bakalan memungkinkan banget memiliki kemampuan single core yang memang sangat baik di kelasnya. Jumlah threadnya yang ada 24 ini juga tentunya bakalan bikin kemampuan multicore-nya itu ya udah bisa dibilang udah pastilah kenceng parah untuk si Ryzen 9 3900X ini. Dan kemampuannya bakalan kelihatan optimal banget apabila kalian menggunakan dual channel memory yang ratingnya itu lagi berjalan di 3600 MHz untuk memori RAM-nya. Tentunya CPU kelas flagship seperti Ryzen 9 ini bakalan cocok bagi kalian yang memang udah serius banget main gamenya, udah serius banget productivity tingkat lanjutnya.
Terutama mungkin kalau kalian udah main gamenya itu di level resolusi tinggi, di 2K, bahkan mungkin 4K 60 FPS. Karena mungkin gua rasa rata-rata orang yang udah beli Ryzen 9 kayaknya bakalan beli GPU yang high-end juga. Kekurangan dari Ryzen 9 3900X juga sama, masih ada di cooling bawaannya. Dan gua sangat merekomendasikan untuk menggunakan water cooling dengan radiator 360 mili apabila kalian ingin menggunakan Ryzen 9 3900X. Lalu list selanjutnya untuk kategori ini adalah Intel Core i9 9900K. Pasti bingung kan kenapa gue masih masukin CPU ini. Ya, Core i9 9900K ini punya harga yang sedikit lebih tinggi daripada 3900X. Harganya ada di angka 8,1 juta rupiah dengan 8 core 16 thread. Meski cuma 8 core 16 thread di harga segini, nggak bisa dipungkiri Core i9 9900K adalah one of the best CPU gaming hingga saat ini. Karena kemampuan single core-nya pun bahkan masih paling kenceng hingga saat ini. Selain itu, Core i9 9900K ini juga bisa dengan sangat mudah di overclock ke 5 GHz untuk semua core-nya. Ya, bahkan sampai sekarang, Core i9 9900K itu masih jadi CPU favorit dari beberapa profesional overclocker apabila mereka ingin melakukan overclocking. Jadi Core i9 9900K ini bakalan cocok banget apabila kalian itu bener-bener gamer yang sangat-sangat antusias ya. Dan saat berjalan 5 GHz pun ini kemampuan multicore-nya sebenarnya nggak bisa diremehin juga. Kekurangan dari 9900K atau 9900KF ini, dia heatnya itu cukup tinggi, jadi memang ini karakter CPU yang cukup panas. Sehingga gue juga sangat merekomendasikan untuk menggunakan water cooling 360 mili apabila kalian pengen menggunakan CPU ini. Dan tentu kalian nggak bisa menggunakan cooling bawaan dari Intel karena memang nggak dapat juga di paket penjualannya. Itulah dia beberapa list CPU yang bisa gue rekomendasikan ke kalian untuk kelas mainstream ya. Kira-kira menurut kalian apakah informasi ini bermanfaat atau enggak? Silahkan kalian komen di bawah. Dan kira-kira mana CPU yang menurut kalian paling terbaik? Silahkan komen juga di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Support Gaptek juga di saweria.co. Gua Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.